pertanyaan untuk para jomblowers. Israpi apa durung si fulan itu rupanya menjadi pertanyaan yang ditanyakan dalam hadis nanti di alam barzah. Iya, bagi sebagian para jomblowers itu menyiksa sekali pertanyaan itu. Kapan rabi? Itu menyiksa sekali. Saya sering bilang atau saya pernah sampaikan kepada para jomblowers itu, kalau nanti ditanya oleh orang, kapan kamu menikah? Jawab saja, pernikahanku semisteri ajalmu. Pernikahanku semisteri ajalmu. Enggak semisteri ajalmu yang nanya. Iya, semisteri ajalmu. Saya enggak tahu saya nikah lebih dulu atau kamu mati terlebih dahulu. Insya Allah itu efektif, enggak nanya lagi orang itu. Jadi kalau ada orang nanya kapan kamu nikah, jawab saja. Saya bilang gitu ke para jomblo itu. Jawab saja. Nah, jadi jodohku, pernikahanku semisteri ajalmu. Ajalmu yang nanya itu. Dan saya tidak tahu apakah saya nikah terlebih dahulu atau kamu mati terlebih dahulu. Ya, itu serem itu. Jadi akhirnya nanti orang nggak nanya lagi. Karena bagi sebagian jomblowers itu Bu, ditanya itu, wah itu hal yang sangat menyiksa sekali. Tapi saya sering bilang kepada para jomblo itu, menikah tetap pertimbangannya jangan karena panik. Jangan karena panik. Karena kalau panik itu namanya bukan segera menikah, tapi tergesa-gesa menikah. Segera menikah itu bisa barokah. Tergesa-gesa menikah bisa celaka. Itu beda itu. Kalau segera sudah kenal, mantep, bismillah segerakan. Nah, itu baru namanya segera itu. Kalau tergesa-gesa, ya tadi karena tanya sini tanya situ akhirnya panik. Saoleh-oleh wis. Saoleh-oleh itu namanya tergesa-gesa namanya. Kalau tergesa-gesa itu bisa celaka. Segera menikah barokah, tergesa-gesa menikah bisa celaka. Makanya saya pas kedatangan tamu ke rumah itu janda sama duda. Ceritanya mau menikah, saya tanya, ini pertimbangan menikahnya segera apa tergesa-gesa? Karena saya bilang sama mereka begini, hidup sendiri mungkin tidak enak, saya bilang gitu. Kata Bruno, enggak enak saya kalau sudah. Dia hidup sendiri mungkin tidak enak. Tapi salah pilih suami itu jauh lebih nggak enak lagi. Iya. Hidup sendiri mungkin tidak enak, tapi salah pilih istri itu jauh lebih nggak enak lagi. Iya, jangan salah itu. Makanya harus segera, jangan tergesa-gesa. Akhirnya dia bedanya apa Ustaz, segera sama tergesa-gesa? Kalau segera tadi udah mantep, udah kenal, bismillah, segerakan wis. Tapi kalau tergesa-gesa itu pertimbangannya apa tadi? Panik pakai kof tadi itu. Nah, semoga dipertimbangkan karena panik apa karena sudah mantep tadi itu. Lanjut. Yahya bin Bustan menyebutkan, aku diberitahu Musmi' bin Asim, dia berkata, aku mimpi bertemu Asim al-Jahdari kira-kira 2 tahun setelah dia meninggal dunia. Bukankah engkau sudah meninggal dunia? Tanyaku kepadanya. Benar, jawabnya. Dia, di mana engkau berada saat ini? Aku bertanya. Dia menjawab, demi Allah, aku berada di sebuah taman dari taman-taman surga. Semoga kita termasuk ya. Aku bersama beberapa rekanku berkumpul pada setiap malam Jumat dan pagi harinya, lalu kami sama-sama menghadap Abu Bakar ibn Abdillah al-Mazni. Aku mencari kabar tentang kalian. Aku bertanya lagi, apakah itu jasad kalian ataukah roh kalian? Sama sekali tidak, jasad telah usang, hanya roh-roh yang saling bertemu, jawabnya. Ya, itu yang sering saya sampaikan, Bu, bahwa yang lanjut ke alam berikutnya itu roh, yang diparkir di kuburan itu jasad. Yang menguatkan dalil ini lagi diantaranya ketika Nabi Mi'raj itu loh, Bu. Ketika Nabi sebelum Mi'raj kan Nabi sholat bersama para Nabi seluruhnya kecuali Nabi Isa dan Nabi Idris. Itu ruh dan Nabi Isa yang sudah wafat itu seluruhnya kecuali Nabi Isa dan Nabi
Idris. Makanya beliau dari seluruh ruh itu sholat berjamaah dan Nabi menjadi imam. Itu yang temui ruh semua itu, kecuali dua Nabi itu. Sudah wafat di masa Nabi kita Muhammad SAW. Umurnya panjang juga beliau. Karena beliau dengan izin Allah telah meminum air namanya Ma'ul Hayah. Air kehidupan yang aslinya itu Dzulqarnain yang diperintah untuk mencari air itu, tapi yang dapat Abul Abbas Balya ibn Malkan radhiyallahu anhu yang dapat itu. Yaitu Nabi Khidir itu yang dapat. Jadi singkat kata singkat cerita, akhirnya Nabi Khidir umurnya panjang. Nah, terus kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan beliau masih hidup. Ini dirujuk pada hadis Sahih Muslim juga, hadis juga. Ketika Dajjal sebelum duel ngelawan Nabi Isa nanti, dia sempat duel dengan seorang anak muda yang beriman dari Madinah. Dan dia lari. Kata Nabi, kalau bukan karena Allah mentakdirkan dia mati tangan Nabi Isa, niscaya dia sudah mati tangan anak muda itu. Nah, siapa anak muda itu? Ada yang mengatakan anak muda itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang mengatakan begitu. Oh iya, awet muda. Nabi Khidir itu. Kenapa? Kenapa minum air Ma'ul Hayah itu, air kehidupan itu? Banyu Urip, minum Banyu Urip Surabaya dekat. Iya, Banyu Urip kan dekat Surabaya itu Banyu Urip. Pun jadi Ma'ul Hayah, air kehidupan. Kalau Nabi Idris itu kan, kalau jenengan baca di Qasasul Anbiya, kisah para nabi itu kan, beliau itu pengen tahu rasanya di surga itu bagaimana kan. Akhirnya diajak oleh malaikat dengan izin Allah untuk masuk surga. Tapi belum boleh ke situ kalau belum mati terlebih dahulu kan. Maka sebelum beliau pengen tahu rasanya mati bagaimana, maka kemudian beliau dicabut nyawanya. Luar tenan ya. Mari sih. Nabi ya bisa aja negosiasi. Akhirnya dicabut sampai betul-betul wafat dan dikembalikan lagi. Terus kemudian beliau pengen tahu bagaimana surga, di ACC oleh Allah, dibawa ke surga. Sampai di surga itu beliau begitu pulang ke dunia, karena nggak boleh tinggal sana selamanya kan, karena belum kiamat. Akhirnya beliau itu sendalnya itu ditinggal di surga sana. Sampai di bumi, kata Nabi Idris, sendalku ketinggalan ya, aku tak balik mana ya. Monggo ngambil lagi. Begitu dicari, tidak keluar lagi. Kata Allah, udah biarin. Jadi biar Nabi Idris itu, makanya Nabi Idris masih tetap utuh dengan jasad dan ruhnya itu. Menurut satu riwayat begitu, di Qasasul Anbiya itu ada. Nah, wallahu a'lam, pada saat Nabi Mi'raj itu, sebelum Mi'raj itu sholat berjamaah dengan seluruh para nabi, imamnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang jadi imam itu Nabi, ruh dengan jasadnya tentunya, karena Nabi itu Mi'raj ruh dengan jasadnya. Nah, sementara yang siapa tadi itu, para nabi yang di belakang itu ruhnya tanpa jasad, kecuali dua nabi yang mulia itu, yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris alaihissalam. Menurut satu riwayat itu begitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi yang lanjut itu apa tadi Bu? Ruhnya ya, bukan apa? Bukan jasadnya. Kalau jasadnya enggak. Jadi ruhnya yang lanjut. Sebentar, ini kok enggak bisa dibagikan. Qasasul Anbiya. Jadi Ibnu Katsir itu punya kitab judulnya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, karya Ibnu Katsir. Terus ditulis lagi oleh Syekh Albani dengan judul Sahih Qasasul Anbiya. Lagi itu. Jadi ada Qasasul Anbiya, ada Sahih Qasasul Anbiya. Kalau asli judulnya itu Qasasul Anbiya yang karya Ibnu Katsir. Kisah-kisah para nabi dalam tafsir Ibnu Katsir. Oleh Ibnu Katsir itu ada judulnya Qasasul Anbiya itu. Telkomsel. Ya pun lanjut. Enggak online cuma enggak apa-apa. Lanjut nggih.
Eh, Kenapa? Nggak ada, cuma orang luar. Oh, ada. Oh, nggak tahu saya. Online pakai apa? Enggak. Oh, lanjut. Nggih. Jadi yang ada di pertemuan di alam barzah itu apa tadi? Ruh tanpa jasad. Nah, saya sering bilang ya, yang aslinya kita yang ruh itu. Yang aslinya kita yang ruh itu. Jasad ini nyusul berikutnya. Jadi jasad ini nyusul berikutnya. Yang kita yang ruh, bukan yang jasad. Rawat. Jasad tetap dirawat, tapi ruh lebih penting. Nah, kalau ibu-ibu sibuk dengan kecantikan fisik, jangan lupa kecantikan ruhani. Karena yang aslinya kita yang ruhani itu, bukan yang jasmani itu. Yang jasmani itu ya harus kita rawat juga, tapi ruhani lebih-lebih harus kita rawat. Orang itu bisa jadi bentuk, maaf ya, fisiknya pas-pasan. Tapi kalau ruhnya yang cantik, ya tidak tahu gimana, menarik aja. Itu seperti itu. Dan demikian juga ada orang yang mungkin tampak cuantik, tapi ruhnya buruk, yang tidak tahu gimana, ya nggak menarik. Wong cuman fisiknya yang menarik, tapi ruhnya tidak menarik. Saya masih ingat dulu ketika masih zaman saya kuliah dulu, ada orang saya tanya oleh kawan saya, namanya anak kuliah ya biasa, menurut awakmu iku ayo pora, kayak gitu. Saya kan normal, alhamdulillah normal. Ya, saya bilang ya cantik, saya bilang gitu. Terus kamu tertarik? Kalau tertarik enggak, saya bilang. Kalau syahwat iya, saya bilang gitu. Paham maksudnya ya? Nah, kalau tertarik enggak, kalau syahwat iya, saya bilang. Artinya apa? Orang yang fisiknya menarik itu mungkin nyahwati, tapi menarik hati belum tentu. Kenapa? Karena itu perkara ruh, kecocokan ruh itu loh. Kecocokan ruh. Makanya orang kalau ruhnya kinclong, bagus itu, dengan izin Allah itu berdampak ke fisik. Dan fisik yang menarik itu menjadikan, ruh yang menarik itu menjadikan fisik itu juga insya Allah akan ikut menarik. Nah demikian juga laki-laki juga sama kan. Jangan-jangan ya gak patek ganteng, tapi ya, karena ya dan seterusnya itu. Nah, tapi saya ulang, bukan berarti kita meremehkan zahir ya. Karena dalam Islam itu ada namanya mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta yang bersifat fisik. Jadi ibu-ibu tetap harus skincare, itu tetap lah itu. Serum anti, tahu lah Bu. Iya. Serum anti kinclong, serum kinclong ya tetap. Iya. Istri saya beli, punya dokter Ferihana itu beli istri saya itu. Iya. Dulu di RH istri saya. Kan tetap saya rawat. Dulu gak terus mergo. dulu saya mboten. Iya, Wardah ya. Oh iya dah. Kapan hari kasih Wardah saya. Iya, jadi intinya satu, tetap perawatan. Fisik tetap Quran nyebut kok mawaddah. Napa? Kalau perawatannya mahal. Nah nggih makane Bu, tepak itu kudu dirawat lah. Mbok mandi lulur, mandi sumur, mandi susu, mandi coklat ya. Pokoknya dirawat. Karena jangan meremehkan tampilan fisik, tetap penting. Karena Quran nyebut itu mawaddah namanya. Tapi yang tidak kalah penting adalah rahmah. Rahmah itu dalam ini, terkait dengan ruh, bagaimana saling menyayangi itu, dan seterusnya itu. Karena fisik itu mbok diotak-atik kaya napa mawon, umur gak kena apusi nggih. Enggak. Menjelang menopause aja udah beda itu. Dan
Ngoten nggih. Nggih, makanya harus dira. Nah, fisik tetap tapi roh lebih harus diperhatikan lagi. Ngoten nggih. Saya kalau ngomong dari tadi itu bukan berarti saya meremehkan tampilan fisik, boten, tetap penting. Nah, apalagi bagi laki-laki. Laki-laki itu juga harus merawat hubungan suami istrinya itu dengan baik. Kenapa? Ya memang cinta itu biasanya diraih dengan perhatian, tapi dirawat dengan penghasilan itu juga harus diperhatikan. Nah, iya. Itu penting itu. Kenapa? Kalau masalah nafkah itu juga bagian dari hal yang sangat penting. Kalau nggak penting mana mungkin Allah perintahkan kan? Nah, jadi nafkah itu bagian yang sangat penting sampai diatur dalam syariat. Tapi perkara ruh itu jauh lebih penting. Jadi kalau saya ngomong ada yang jauh lebih penting bukan berarti yang lain nggak penting, penting. Cuman jangan sampai salah prioritas gitu loh. Yang sering terjadi kan ngeten Bu, nun sewu nggih. Ada jerawat dikit tuh buengong wis. Wah. Iya. Gak pede. Sementara ada noktah di hatinya, itu tenang-tenang saja. Oh, kalau sakit langsung cari dokter yang terbaik, obat yang terbaik, rumah sakit yang terbaik. Sementara hatinya ada masalah dengan kesombongan, kedengkian, tenang-tenang saja. Padahal itu penyakit yang sebenar-benarnya. Kan ya? Itu harus diperhatikan, jangan diremehkan. Sedih itu ada sedih dan bahagianya. Karena dalam hukum dunia ini yang sudah Allah atur yang namanya sunatullah itu berbanding lurus dengan kebahagiaan itu ya kesedihan. Tapi karena Anda menambahkan harapan semur jengkol, akhirnya kecewa. Padahal saya sudah seneng kan itu. Ditambah lagi semur jengkol plus kerbek entok. Udah tambah susah carinya itu. Tambah kecewa. Iya, paham maksudnya ya? Iya. Nah, itu kalau mau kita kembangkan, Anda misalnya berharap punya suami yang baik gitu ya. Begitu suami Anda baik, ya wis baik. Ibu, ini ada ibu album drakor. Assalamualaikum Ustaz, numpang nyimak silakan. Saya tidak tahu ini ibu atau bapak, tapi kayaknya ibu ini kayaknya. Soalnya album drakor namanya. Tidak mungkin bapak-bapak album drakor, tidak mungkin. Mau bercanda Bu ya, bercanda. Nah sekarang Anda berharap suami Anda baik gitu. Asal Anda punya suami yang baik, Anda sudah seneng gitu. Saya berharap punya istri yang baik. Wis engger bojoku apik, seneng, alhamdulillah. Kan gitu. Coba tambahkan romantis gitu, tambahkan coba. Walaupun sudah baik istrinya, suaminya, kalau nggak romantis saya kecewa. Padahal wis apik sing lanang. Makanya berbanding lurus dengan harapan di dunia ini ya, itu sunatullahnya kecewa itu. Makanya kecewa, sedih itu sunatullah Bu, bukan penyakit. Jadi kecewa, sedih itu sunatullah bukan penyakit. Cuman terus gini loh, kita mensikapinya dengan apa? Dengan sabar, dengan syukur, dengan tawakal. Iya, dengan legowo, dengan ridho. Nah, itu jadi monggo kembali ke kitanya. Mengerti nggih? Yang jelas-jelas penyakit itu Bu, kalau dengan takdir Allah. Ibu nggak sabar, ibu nggak bisa lupa bersyukur. Nah, itu yang jadi penyakit. Sedihnya bukan penyakit. Maksudnya bersyukur, cuma sedihnya itu nggak mau, tapi dia datang sendiri sedihnya itu. Nah, itu malah pertanda betapa sebenarnya itu di luar kuasa kita kan. Dan itu kita akui bahwa ada kuasa di luar kuasa kita. Kuasa siapa itu? Nah, makanya seolah-olah Allah mau bilang dengan kesedihan itu, ayo dong kembali ke Allah, mendekat, sebut nama Allah, berdoa sama Allah. Bisa dimengerti. Jadi kadang orang bahasa rindunya Allah. Jadi ketika diberi kesedihan, itu orang kadang malah mengambil langkah putus asa, padahal Allah yang rindu dia kembali kepadanya. Kalau kata para ulama, sebenarnya kalau kita memang selalu mendekat kepada Allah di segala keadaan, ngerti nggih? Nah, jadi monggo Bu. Oh nggih monggo Bu Ida. Nggih monggo.
Silakan. Pun lanjut. Pertanyaan ketiga, sebelum saya masuk pertanyaan ketiga, barangkali dia mau nanya dulu, monggo. Kalau ada. Tadi yang berarti yang ucapan untuk yang itu yang sama Allah itu bukan cinta warahmah itu balik lagi. Untuk apa? Berkah? Oh iya. Ya. Kalau asli doa dari Nabi kan barakallahu laka wa baraka wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika itu maknanya gini, semoga Allah berkahi engkau saat engkau bahagia dan semoga tetap Allah berkahi engkau saat engkau sedih sebenarnya. Alaika itu saat sedih. Itu wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua di semua keadaan dalam keadaan baik. Itu harapannya itu. Singkat kata singkat cerita, barokah itu harapan kita semoga pengantin ini semakin kesini semakin lebih baik. Baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, terutama hubungan suami istrinya itu satu. Nah, adapun kita tambahkan semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau saya tambah lagi wasa'adah dan bahagia. Fitini wa dunya wal akhirah, dalam agama, dunia dan akhirat, monggo silahkan. Kalau saya tambahkan semoga kian berkah, kian sakinah, mawaddah, warahmah, wasa'adah saya tambah itu. Mawaddah itu semoga kian menghangat cintanya, kira-kira gitu. Terus warahmah semoga kian menyayangi, semakin sayang, saling mengerti lah, membangun pengertian itu. Kemudian yang ketiga, semoga kian sakinah. Sakinah itu aslinya maknanya itu ketenangan setelah adanya gejolak. Jadi dalam rumah tangga itu bukan terkadang ya. Bisa jadi seringkali bagi sebagian orang itu ada gejolak. Entah gejolak perasaannya bagi istri, gejolak emosinya bagi seorang suami misalnya, atau gejolak masalah di luar dirinya dari kantor pulang atau itu seperti itu. Makanya ibu kalau suami pulang dari kantor itu jangan langsung diajak ngobrol, tapi diamkan 5 menit terus tiriskan. Oh itu masamu itu. Diamkan dulu baru diajak ngobrol baik. Iya. Terus satu lagi sa'adah. Sa'adah itu bahagia. Bahagia fitini dalam agama, wad dunya dan akhirat. Jadi bahagia dalam agama, dunia dan akhirat. Itu saya doakan begitu biasanya. Walaupun sebenarnya dengan doa barokah itu sudah cukup sebenarnya. Cuman karena doa itu bebas dan kita tambahkan doa itu tidak ada masalah. Saya kira itu. Ngoten nggih, Bu? Ada lagi yang lain? Enggak. Ada lagi? Bagus. Jadi gini, Bu. Nanti itu di hadis yang itu ya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, itu begitu sampai di alam barzah, itu disambut, Bu, oleh keluarganya. Jadi yang nyambut itu keluarganya yang seiman. Tapi yang min ahli rahmah disambut. Pak Joko nanti ya nyambut Bu Reni insyaallah gitu. Tapi saya doakan panjang umur yang barokah Ibu insyaallah. Sehat afiat dalam ketaatan kepada Allah insyaallah. Dan Pak Joko min ahli rahmah insyaallah. Itu disambut sama Pak Joko itu nanti. Iya kakek neneknya semuanya nyambut itu. Iya disambut. Kalau min ahli rahmah. Nah di hadis yang saya baca, termasuk yang tadi kita baca itu ada riwayat, ada orang yang buru-buru mau nanya. Kata yang lain, biarkan dia istirahat dulu. Dia capek baru datang dari perjalanan jauh. Jadi dunia ke barzah itu rupanya perjalanan jauh itu rupanya. Biarkan istirahat dulu. Saya tidak tahu berapa lama istirahatnya karena Nabi tidak menerangkan. Baru mulai bertanya satu persatu. Bagaimana kabar si Fulan? Bagaimana kabar si Fulan? Sudah nikah belum? Iya, nanya itu. Nah, Bu Reni nanti jawab. Kok Bu Reni apa? Ya, saya doakan panjang umur insyaallah. Yang meninggal itu jawab, jawab semua gitu. Nah, terus di antara jawaban itu ada yang membuat mereka bersyukur, seneng. Oh, saiki sampean alhamdulillah loh punya generasi penghafal Quran. Oh, alhamdulillah. Iku biyen wasiate sampean gawe pondok wis tak wujudno alhamdulillah. Alhamdulillah seneng.
dia senang gitu. Karena apa? Karena berita baik gitu. Dan didoakan, dalam hadis itu didoakan, ya Allah sempurnakan nikmat mereka ini. Mohon pada Allah agar disempurnakan nikmatnya itu. Terus kemudian ada berita buruk juga, kan mungkin ada anak yang dua blok tuh. Waduh, anak musing kok saiki dua blok pol-polan segak gelem ngaji, naudzubillah misalnya dari. Nawakal blunat arek wis nek ngutang gak tau bayar, naudzubillah misalnya gitu ya. Itu dia sedih tuh. Innalillahi wa inna ilaihi, ya Allah kembalikan dia ke jalanmu. Didoakan tobat. Didoakan tobat. Sama ruhnya itu di hadis yang itu yang kata Imam Al-Qurtubi hadisnya hasan itu. Kalau kata Syekh Albani hadisnya sahih itu. Didoakan begitu. Nah, terus kemudian termasuk tadi ketika tahu ada yang datang dan kemudian yang datang itu nanya tentang seseorang, yang datang malah balik nanya. Loh, yang sampai tanya belum sampai sini toh. Ora iki belum ketemu. Ora, belum ketemu aku. Terus apa? Dia sudah mati duluan sebelum saya. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia enggak satu kapling dengan kita. Ada yang nyeletuk ngomong, saya ngelihat kemarin dia lewat jalur Ummuhu Hawiyah, lewat jalur neraka istri bapak anak. Kalau frekuensinya beda, enggak ketemu. Karena satu ahlul rahmah, satu ahlul adab. Semoga kita min ahli rahmah. Amin Allahumma amin insyaallah. Betul, makanya gini, kalau dia rujuk 169, ada 100-nya ya? Atau 69 tok? Wala tahsabanna alladziina qutilu, dan janganlah kalian mengira orang yang mati. Ayat berapa? 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu 169 ya. Ya 169 sampai 171 itu. Itu Nabi menerangkan tentang Allah menerangkan tentang, menghabarkan tentang orang yang mati syahid dalam perang Uhud, sababun nuzulnya itu. Di antara fasilitas untuk mereka kata Allah dalam ayat itu ya, farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Iya, jadi kata Allah mereka bergirang hati karena anugerah dan nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka bergirang hati menyaksikan keluarga atau teman mereka yang sedang berjuang di jalan Allah yang belum menyusul mereka. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika menafsirkan ayat itu, beliau mengatakan ini tidak hanya berlaku untuk orang yang mati di perang Uhud, tapi untuk siapapun yang oleh Allah diberi kedudukan orang yang mati syahid. Makanya supaya kita dapat kedudukan ini, yang ini level yang ini, itu diantara saran Imam Al-Qurtubi adalah mengamalkan hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim itu ada sebuah hadis yang menyatakan barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Makanya saya sering bilang ke jamaah itu, untuk saya sendiri ya, kalau sama Allah itu kalau bisa ya jangan cuma minta husnul khotimah. Tetap kita minta husnul khotimah itu, tapi mohonlah juga kepada Allah mati syahid di jalannya dengan sungguh-sungguh, supaya kita ini dan semoga kita diberi kedudukan orang yang mati syahid walaupun kita mati di atas ranjang kita. Kira-kira gitu ya. Wallahu alam. Bukan, ini untuk kelas orang yang mati syahid. Yang tadi min ahli rahmah mungkin di bawah syahid. Kalau ini yang mati syahid ini dia dapat akses khusus untuk bergirang hati menyaksikan keluarganya atau temannya yang masih tinggal di dunia yang belum mati, yang belum meninggal. Kenapa, Bu? Saya nyangkanya ini untuk yang orang meninggal itu bisa tidak? Enggak, jadi dia untuk yang makan. Tapi kita bisa dapat posisi ini asalkan kita di antaranya bermohon pada Allah diberi kedudukan mati syahid. Iya, mati syahid. Itu tadi, barang siapa yang mohon kepada Allah mati syahid, minta sama Allah mati syahid. Jadi mati syahid di jalan Allah. Jadi ibu doanya jangan cuma sebatas husnul khotimah, tapi juga mohon pada Allah mati syahid di jalannya. Ngaten nggih? Itu di antaranya. Kan kalau kata Nabi kan mati syahid itu banyak.
Kalau cuman perang di jalan Allah, kata Nabi, nanti umatku yang masuk surga dikit dong berarti. Padahal yang masuk surga itu kan banyak itu. Makanya kata Nabi, orang yang mati karena sakit perut syahid. Orang yang mati di hari Jumat itu juga syahid. Di malam atau di hari Jumat syahid. Orang yang mati karena tertimpa runtuhan itu juga syahid. Kecelakaan termasuk tertimpa runtuhan yang tidak sengaja, yang nggak diduga maksudnya. Orang yang tenggelam syahid. Ya, wabah. Tapi dalam konteks dalam kebaikan ya. Bukan dalam konteks durhaka. Ada orang mati meninggal di Tangerang itu juga ada. Angit. Di luar konteks. Nonton nggih? Nah. Kan kalau sudah Allah ampuni yang lalu biarlah berlalu. Allah nggak peduli. Orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah, Allah bilang dalam hadis qudsi, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang lalu darimu aku tidak peduli. Makanya hati-hati kalau ada orang udah tobat, jangan coba-coba dihina dengan masa lalunya. Karena kalau kita menghina dia dengan masa lalunya padahal sudah tobat, itu bisa kembali ke kita sendiri. Man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alu. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib, maknanya sahih kata Imam Ahmad. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Hanya hati-hati. Nonton nggih? Nah, itu hati-hati. Saya termasuk melaknat itu hati-hati. Melaknat itu hati-hati, melaknat itu. Karena dalam hadis riwayat Abi Daud, orang yang melaknat saudaranya, laknat itu terbang ke langit, ditolak, dibanting ke bumi, di bumi ditolak, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat, nggak pantas. Kata Allah, serahkan kepada yang melaknat itu sendiri. Bu, ini kisah nyata ini. Diceritakan langsung ke saya. Jadi ada seorang guru, saya nggak sebut nama gurunya ya. Dia membuat peraturan buat murid-muridnya, terus dia ngomong gini. Pokoknya ini yang melanggar peraturan saya ini, saya doakan orang tuanya mati, orang tuanya meninggal dunia. Pas diceritakan ke saya ngomong sama yang cerita itu nggak takut itu ngomong begitu nanti kembali ke dia sendiri. Jadi melaknat muridnya yang melanggar peraturan ini, dia akan mati orang tuanya. Apa nggak takut, saya bilang itu. Selang berapa waktu mati bapaknya, si guru itu mati bapaknya, meninggal bapaknya. Dia sebelumnya melaknati muridnya itu. Pokoknya yang melanggar peraturan saya doakan orang tuanya mati. Gitu. Saya nggak tahu kok ada guru seneng melaknati, dia juga heran saya itu. Itu terjadi loh itu terjadi. Dan lama orang tuanya mati betul. Kembali ke dia sendiri. Belum lama ini, saya nggak sebut namanya. Belum lama ini. Sebelum dia melaknat muridnya. Muridnya dilaknatin lagi. Pokoknya yang melanggar saya doakan tidak keterima di SMA manapun di Indonesia ini. Diceritakan ke saya bilang, ya enggak apa-apa, enggak keterima di Indonesia, keterima di Turki atau di luar negeri, enggak apa-apa. Kok ada model guru seneng ngelaknat muridnya itu. Itu nyata loh itu. Tapi saya nggak sebut merek orangnya. Dan itu nyata. Dan nyata orang tuanya meninggal setelah dia melaknati murid-muridnya itu. Orang tuanya meninggal dunia. Itu sebelum saya ngomong itu sama yang cerita. Itu nggak takut itu dia melaknati murid-muridnya begitu. Kalau kembali ke dia orang tuanya mati gimana? Waduh beneran, qadarullah itu. Mati betulan itu bapaknya itu setelah itu. Allah, hati-hati nggih, omong napa? Hati-hati. Bah, itu di Jakarta Utara udah meninggal orangnya. Meninggalnya bunuh diri lagi, naudzubillah misalnya tadi. Jadi ada pengemis buta dia. Buta. Oh dia orang berada lah. Satu saat orang tuanya kan memang sudah tua. Nah, orang tua kan kadang ya rodok pikun, ya rodok gak patek ketok gitu. Anaknya ini gak sabar. Kalau ngatain orang tuanya, mata lu buta, Pak gitu. Jadi sering ngatain orang tua itu, mata lu buta, Pak. Saya monggo enggak tepat. Jangan dilakukan lagi, ngecap mereka pasti ahli neraka. Kenapa? Karena yang kita lihat orang kafir sekalipun kalau dia belum titik. Kan mohon maaf kita nggak tahu ujung kita, Bu. Bisa dipahami nggak? Bisa jadi dia akhirnya doakan hidayah. Kalau dia zalim, mohon dihentikan kedzalimannya. Isi koma, belum titik. Kalau preman itu, ya kalau kita kan biasa kalau Ustadz itu pengajian bawa tentengan berkat itu biasa. Ya kita kasih berkat itu. Begitu kita kasih berkat itu,
Udah seneng lah pokoknya. Sekilas preman kok dikasih kan itu ya. Kalau kita ke masjid itu, Ustadz mau kemana? Masjid, salam buat Tuhan gitu. Dia orang kafir, orang di luar Islam. Nah suatu saat hari Jumat dia datang, Ustadz bantu saya bersyahadat, ajari saya sholat. Coba gimana? Siapa yang sangka preman loh itu? Kalau Allah berkehendak mau apa? Masih koma. Seperti itu Bu ya. Allah alam bishawab. Baik, itu dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat.